ladang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Shalom, kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang akan saya bawakan untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan baca satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara yang Tuhan kasihi, peristiwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan saat ini kita akan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kalau boleh saya berbicara, proses Yesus naik ke surga ini adalah peristiwa yang sangat-sangat spektakuler. Tidak ada duanya di muka bumi ini. Pemimpin-pemimpin besar manapun, agama manapun yang ada di dunia ini, tidak pernah kejadian ini sama seperti Yesus mati dan hidup dan naik ke surga. Spektakuler, luar biasa. Arti daripada kata spektakuler saya boleh terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, yaitu dahsyat. Kemudian dramatis, fantastis, saudara. Improsif dan hebat. Saudara yang Tuhan kasih, peristiwa ini luar biasa. Pada waktu Yesus naik ke surga, inilah yang dikatakan peristiwa yang sangat dahsyat, tidak ada duanya, spektakuler. Alkitab pernah memberikan teladan seperti peristiwa spektakuler lainnya. Contohnya dalam Alkitab sudah pernah kita lihat, kita dengar. Dan saat ini saya akan berikan contoh di dalam Alkitab. Pada waktu peristiwa ahli Taurat membawa seorang wanita yang ditangkap olehnya. Dan dibawa pagi-pagi buta di dalam bait Allah. Berjumpa dengan Yesus. Di dalam itu dengan maksud ahli Taurat itu untuk menjebak Yesus agar dapat mereka menjatuhkan hukuman atas diri Yesus. Seorang wanita yang kedapatan berbuat zina dan tertangkap. Seperti hukum Musa saat itu. Jikalau seorang kedapatan berbuat zina dan layaknya orang tersebut dirajam dengan batu. Saudara yang Tuhan kasihi, apakah yang Yesus jawab pada ahli Taurat yang membawa wanita itu? Saudara, Yesus berkata, di antara kalian yang membawa wanita ini, silahkan melempari batu sampai wanita ini mati, jikalau di antara kalian tidak pernah berbuat dosa. Saudara, apa yang terjadi?
satu dengan yang lain ahli Taurat melihat dirinya, berkaca dengan dirinya, berkaca melihat kawan-kawan ahli Taurat yang lain. Pada waktu mungkin dia sudah memegang batu untuk merajam perempuan itu, akhirnya batunya dijatuhkan. Dan mereka meninggalkan Yesus. Dia meninggalkan wanita yang kedapatan bersinah itu. Dan tinggallah Yesus bersama dengan wanita yang dibawa ahli Taurat itu. Yesus berkata kepada wanita tersebut, "Di mana mereka?" Wanita itu berkata, "Mereka meninggalkan kita." Yesus berkata, "Pergilah, aku pun tidak menghukum kamu." Saudara yang Tuhan kasih, ini peristiwa spektakuler yang dilakukan Yesus terhadap wanita yang kedapatan bersinah. Dia tidak menghukum, dia tidak merajam batu, tetapi dia tetap mengasihi. Inilah kasih yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, yang sangat militan. Tidak ada duanya di muka bumi ini, hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Saudara, dahsyat bukan? Begitu pula kenaikan Yesus saat ini yang kita peringati. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang sangat luar biasa spektakuler, saya katakan. Beberapa mutiara yang akan saya berikan mengenai Yesus naik ke surga. Mutiara yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Saya katakan, tugas, misi, tugas kehidupan Yesus di bumi telah selesai. Tugasnya telah selesai. Makanya dia harus pulang ke surga. Karena dia tempatnya di surga, dia naik ke surga. Dan itu diyakini oleh beberapa kitab yang lain. Bukan hanya kitab Injil saja. Dia naik ke surga. Saudara yang Tuhan kasihi, luar biasa. Dia naik ke surga, tugasnya telah selesai. Dia sudah menyampaikan kebenaran. Dia sudah memberikan teladan yang baik. Dia sudah memberikan arahan kepada para murid dan para pengikutnya, bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan hidup, bahkan sampai ke surga. Saudara yang Tuhan kasih, tugasnya sudah selesai, makanya dia harus kembali ke surga. Dia tidak kembali kemana-mana, dia tidak pergi kemana-mana, tetapi dia kembali ke surga. Setiap orang yang bekerja dari pagi sampai sore, atau dari pagi sampai malam, saudara, orang yang sudah bekerja, dia akan kembali ke dalam rumahnya masing-masing. Dia akan pulang, bukan kemana-mana, tetapi dia pulang ke rumah. Begitu pula Yesus, tugas di bumi telah selesai, dia pulang ke surga. Saudara yang Tuhan kasihi, karena surga tempat dia tinggal. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang dari surga. Makanya dia bisa mengantar saudara dan saya sampai ke surga. Bagaimana kalau pemimpin umat yang lain yang bukan berasal dari surga, dia harus membawa kita ke surga? Kalau seandainya saya belum pernah ke negeri Paman Sam, saya suruh menjadi tim leader atau guide ataupun penunjuk jalan, saya nggak sanggup. Karena saya belum pernah pergi ke sana.
Walaupun mungkin saya pegang peta, tapi saya tidak sanggup karena saya belum berpengalaman di daerah sana. Tetapi kalau orang asli Paman Sam menjadi tour guide untuk orang Indonesia pergi ke sana, saya yakin mereka tidak akan nyasar. Mereka sampai, bahkan orang yang dibimbingnya akan enjoy, akan senang, akan bersuka cita karena dia rumahnya di surga. Yang kedua, mutiara yang kedua yang saya bisa bagikan untuk kita. Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Saudara yang Tuhan kasih, saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku ada, kamu pun berada. Saudara, puji Tuhan, Yesus naik ke surga. Dia tidak leha-leha, tidak santai-santai, tetapi khusus menyediakan tempat untuk kita. Dia menyediakan rumah di surga untuk saudara dan saya. Yang Tuhan kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan. Andai saja kita yang ada di bumi sini saja, saudara, tidak punya rumah, itu cukup repot. Saya pernah pengalaman pada waktu masih muda, masih kuliah. Saya tidak punya rumah. Saya ngontrak. Setiap bulan, setiap tahun harus saya bayar. Tahun demi tahun saya harus bayar. Wah, itu pun kalau kita banyak uang. Kita nggak repot, bisa perpanjang terus. Tapi kalau setiap tahun ada kenaikan, kita deg-degan. Kita repot, aduh, nggak punya rumah. Tetapi pada waktu Tuhan memberkati dan kita mempunyai rumah, rasanya ingin selalu tinggal di rumah itu terus. Kita betah. Nah, puji Tuhan, sekarang kita harus tinggal di rumah. Ada banyak orang yang tidak betah. Ada banyak orang yang stres tinggal di rumah. Tetapi bagi saya, ada banyak kesempatan untuk saya membaca Alkitab, untuk saya merenungkan firman Tuhan. Karena rumah ini merupakan kita dibekali oleh Tuhan. Kekayaan-kekayaan firman Tuhan menjadi berkat buat kita dan buat orang lain. Memberkati orang lain. Orang yang punya rumah rasanya orang yang bahagia. Hatinya berbunga-bunga. Dan itulah yang namanya rumah idaman. Walaupun rumahnya itu nggak besar, nggak bagus sekali, tetapi jikalau kita punya rumah, kita merasa bahagia. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat untuk kekasih-kekasihnya, yaitu saudara dan saya. Untuk saudara dan saya. Saudara, kita yakin, kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga, dia menyediakan lokasi. Ini loh buat kamu, ini loh buat kamu, dan ini loh buat aku. Saudara, Yesus naik ke surga. Dia menyediakan rumah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mutiara yang ketiga yang saya bisa bagikan untuk kita. Yesus naik ke surga. Dia menurunkan rohnya, Roh Kudus untuk kita. Yohanes 16 ayat 7. Saya bisa bacakan untuk kita semua. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus dicurahkan.
Pada waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu turun atas kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin hidup kita. Pada waktu kita hidup di bumi ini, saudara, ada banyak orang yang berkata bahwa saya mampu melakukan apa yang baik di bumi ini. Tetapi kenyataannya, tubuh ini lemah, saudara. Roh penurut tetapi daging lemah. Kadangkala kita masih saja berbuat salah. Kadangkala kita masih saja bersinggungan teman satu dengan yang lain. Kadangkala kita bisa cekcok satu sama yang lain. Saudara yang Tuhan kasih, oleh sebab itu, berbahagialah orang yang hidupnya ada Roh Kudus di dalamnya. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin hidup kita yang tadinya tidak baik menjadi baik. Alkitab memberikan teladan, saudara. Contoh, dalam Alkitab, Paulus sebelum dia bertobat dan belum dipenuhi oleh Roh Kudus, namanya Saulus. Hidupnya, saudara ingin tahu? Dia mengejar-ngejar orang Kristen. Dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia membantai, bukan hanya menganiaya, tetapi dia membunuh. Stefanus dibunuh, dirajam batu oleh Paulus. Dan dia merupakan suatu kesenangan pada waktu dia mendapati orang Kristen dianiaya olehnya. Tetapi perhatikan, pada waktu dia dipenuhkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, yang tadinya sebagai pemberontak, yang tadinya sebagai pembunuh, yang tadinya sebagai yang penganiaya, tetapi dia hidupnya menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang pelayan Kristus, dan menjadi penginjil yang sampai saat ini terbesar. Tidak ada lawan daripada Paulus itu, saudara. Kenapa dia mampu? Saya katakan, bukan kemampuan dan kuat daripada Paulus, tetapi Roh Kuduslah yang menguasai hidupnya, yang menguasai pikirannya, kemauannya, dan semuanya menjadi baik pada waktu kapan? Pada waktu Roh itu hadir dalam hidupnya. Yang kedua, Petrus. Pada waktu dia hidup, dia mencari ikan. Saudara, Petrus pada waktu hidup, dia pernah menyangkal Tuhan. Hidupnya melawan, bahkan tidak percaya kepada Yesus, kemesiasan Yesus. Petrus. Tetapi perhatikan, pada waktu Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, menguasai hidupnya. Oh saudara, siapa yang mengira bahwa seorang seperti Petrus, seorang pengecut, bisa menjadi orang pemberani? Dia berani mengabarkan Injil. Dia berani kemanapun dia perjuangkan untuk Yesus. Kenapa? Roh Kudus mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Oleh sebab itu, sangat rugi kalau kita hidupnya, saya berkata, I did it my way. Saya bisa berjalan menurut jalanku sendiri. Saya katakan, akan tersesat. Tetapi jika Roh itu hadir dalam pikiran kita, hidup kita, hati kita, bisnis kita jadi baik, rumah tangga kita menjadi sempurna, pelayanan kita menjadi luar biasa dahsyatnya, spektakulernya. Kenapa? Karena pekerjaan Roh itulah yang menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Oleh sebab itu, cari Tuhan, cari Roh Kudus, agar Roh itu mengubah hidup kita dan akan menjadikan kita tercengang-cengang pada waktu, oh ya, dulu saya kasar, dulu saya suka mukulin istri, mukulin anak, kok sekarang tangan saya menjadi beda ya? Saudara akan terkejut. Siapa yang mengubah itu? Kuasa Roh Kudus yang menjadikan itu baik. Oleh sebab itu, kesempatan kenaikan Yesus, cari Roh Kudus agar memerdekakan hidup kita. Kemudian saudara yang Tuhan kasihi,
Yang keempat yang saya bisa bagikan, kenaikan Yesus ke surga. Pada waktu Yesus naik ke surga, saudara, saya bisa membagikan mutiara yang keempat ini adalah ibadah kita di dalam gereja maupun di dalam rumah, saudara, menjadi semakin menggairahkan. Menjadi semakin menggairahkan, saudara. Kenapa? Saudara yang Tuhan kasih, pada waktu Yesus naik ke surga, saya katakan ibarat kita ini ditinggal pergi sama orang tua kita, saudara. Entah itu keluar kota beberapa hari atau keluar negeri beberapa lama, saudara, ditinggal, anak-anaknya ditinggal, orang tua kita pergi. Dan saya yakin nanti kalau aku pulang, aku belikan kado untuk kalian. Woi saudara, seorang anak pasti bersuka cita, menggairahkan. Kita menunggu-nunggu, tengah malam kita menunggu, barangkali ada ketukan atau bel berbunyi, atau keliningan berbunyi, atau telepon HP berbunyi, berdering. Jangan-jangan itu papa atau mama saya pulang dan saya akan mendapatkan kado. Entah itu sebuah jam yang bagus, atau sepatu yang bagus, atau tas yang bagus. Itu terserah daripada papa yang akan memberikan kado kepada kami. Saudara, ada suatu gairah pada waktu hari lepas hari kita menunggu Yesus turun ke bumi, kembali ke bumi. Dan itu akan menjemput saudara dan saya. Saudara yang Tuhan kasihi, saya sangat bersuka cita menunggu kedatangan Yesus, dan itu tidak melemahkan kami di dalam kesetiaan kami untuk mencari Tuhan. Karena pada waktu Yesus naik ke surga, seperti Alkitab saya katakan, dia akan kembali dengan cara yang sama. Artinya, saya akan menunggu sampai kapan? Sampai berjumpa di awan-awan yang permai. Saya berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus yang naik ke surga, dia akan turun menjumpai kita, anak-anaknya. Saudara, ada amin? Saya sangat bersuka cita memberitakan kenaikan Yesus. Saya sangat bergembira karena saya menunggu kedatangan dia untuk menyambut saya dan menyelamatkan saya dan saudara naik ke surga. Kesempatan saat ini, mari kita bersuka cita karena kenaikan dia untuk kita manusia boleh menerima berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Kesempatan inilah mari kita ambil dan kita renungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan.